Dan dan tentunya Aba wa Ummahat, alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, pada kesempatan hari ini tentunya kita akan mendengarkan satu materi sebagai pengantar untuk nanti kelas Baiti Jannati yang akan secara rutin diadakan di setiap bulannya di pekan pertama dan ketiga, kemudian di pekan kedua dan keempat. Ya, jadi sedikit informasi bahwa Yayasan Madrasah Sunnah Makassar adalah sebuah yayasan dakwah di mana kami berfokus untuk bisa menebarkan ilmu agama yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dan kami punya beberapa program-program ya, Aba dan Umahat. Yang pertama kami punya divisi sosial, di mana kami eh, punya pondok pesantren, ya, tahfizul Quran dan bahasa Arab. Dan juga ada program yang namanya Bilal atau Mobil Amal. Di situ kita punya program untuk sedekah, kemudian menebarkan kitab dan juga mushaf, ada juga berangkas berbagi sandang bekas, kemudian kita juga punya sedekah beras, dan juga ada beberapa program-program lainnya. Nah, selain itu kami juga cukup aktif di dalam mengadakan majelis taklim, pengajian-pengajian, baik online dan offline. Kami juga cukup aktif di media online untuk dakwah ya, di grup-grup WhatsApp, kemudian kami juga ada di YouTube, di Instagram, ya. Kemudian juga ada website kami ya di Madrasah Sunnah. Dan Baiti Jannat ini adalah salah satu program edukasi yang mengkhususkan bagi para orang tua yang tertarik untuk mempelajari pendidikan anak, pendidikan keluarga, dan khususnya bagi pasangan muda yang ingin belajar bagaimana cara terbaik untuk menjadi orang tua untuk ananda solih dan solihah ke depannya, tentunya dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terbaik Islam yang ada, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dan inisiasi kegiatan ini adalah salah satu wujud nyata dari Madrasah Sunnah untuk sama-sama bisa menjaga generasi kita ya di Indonesia ini, dan juga bagaimana membina rumah tangga sehingga terwujudlah Baiti Jannati, rumahku surgaku. Baik. Nah, sebelum kita mulai boleh juga nih ya kita coba survei ya. Dari mana Aba dan Umahat mendengarkan sesi Baiti Jannati ini? Ya, silakan ya, kita boleh interaksi sedikit dari kota mana nih mendengarkan sesi Baiti Jannati pada malam hari ini. Oke, silakan ya, boleh diketik di kolom komentar. Mungkin ada yang dari Sulawesi, ya, ada yang dari Kalimantan, ya, silakan kita berinteraksi di kolom chat ya, Aba dan Umahat ya. Oke, silakan. Ya, jangan malu-malu ya. Mungkin dari Abanya, ya. Di sini saya izin menyapa, ada Abu Abizar, ada Abu Faras, ada Abu Nisa, ya. Kemudian ada Pak Ahmad Suhada, ya. Ada, ini ada salah satu teman saya nih ya dari Goa ya. Ada Akbar Adnadijaya ya, Barakallahu Fik ya. Alhamdulillah sudah membersamai kita pada malam hari ini. Oke. Baik, mungkin masih malu-malu ya, tapi tidak apa-apa. Mengingat waktu dan juga oke, Afwan, ternyata ada masukan ya, ternyata di disable. Saya aktifkan dulu ya. Eh, ya, silakan. Sudah bisa berinteraksi ya. Terima kasih ya. Abu Najiah ya, Barakallahu Fik. Dari Goa, dari Makassar ya, dari Bone. Oh, dari Maros, Makassar Mamajang, Baru, Belopa, Bantaeng Jeneponto. Dari Goa, dari Makassar, Polewali. Ya, Barakallahu Fikum ya. Alhamdulillah, Pinrang. Oke, pantas tadi saya kayak ngobrol sendiri, ternyata saya lupa mematikan fitur keamanannya ya. Tentunya saya sangat bersyukur pada malam hari ini bisa membersamai Abah dan Umat dalam perjalanan untuk bisa menjadi orang tua yang terbaik. Oke. Nah, dari topik kita pada malam hari ini tentunya sangat menarik ya. Mengapa anakku tidak sesuai dengan harapanku, dan ini pertanyaan yang langsung diberikan judul oleh narasumber kita pada malam hari ini. Nah, maka izinkan saya ya, sebelum beliau memberikan materinya,
Saya izinkan membaca biografi singkat. Ya, jadi beliau bernama eh, Ustadz Rohmat Riyadi SPD MPD atau kunyah yang dikenal yaitu Abu Ahmad. Ya, beliau merupakan seorang pendidik dan penulis yang memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan Islam, pendidikan keluarga Muslim, serta penguatan nilai-nilai tauhid dan akhlak dalam kehidupan masyarakat. Ya, beliau menyelesaikan pendidikan formal di bidang pendidikan hingga jenjang MPD, lalu aktif di kegiatan dakwah, kajian keislaman, penulisan materi tarbiyah, serta pembinaan pendidikan keluarga Islami. Ya, jadi per hari ini Ustadz Abu Ahmad ini fokus ya, Aba dan Ummahat di kajian dan tulisannya banyak berkaitan dengan pendidikan anak, pendidikan keluarga, kemudian adab, akhlak, dan metode pendidikan para nabi dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Dan per hari ini Ustadz Abu Ahmad juga aktif dalam eh, menulis buku ya. Yang pertama itu adalah menjadi orang tua pendidik yang hebat antara harapan dan kenyataan. Jadi buku ini membahas mengenai pendidikan Islam dan metodenya dalam problem pendidikan anak dan keluarga dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, beliau juga menulis program Ramadanku. Ini buku panduan ya untuk orang tua di dalam menyiapkan amaliyah Ramadan untuk anak-anaknya. Kemudian ada Diktat Pelajaran Kitabut Tauhid ya dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kemudian terjemah dari kitab Al-Mulakhas ya, Syarah Kitabut Tauhid karya Syekh Salih Fauzan Hafizahullah dan terjemahan buku-buku pelajaran diniyah dari Kerajaan Arab Saudi untuk tingkat SD, SMP dan SMA. Ya, jadi beliau juga ini dulu sempat ya siaran di program Sekolah Orang Tua di Radio An-Nasihat 88,2 FM dan juga aktif ya membuat kelas dan kunjungan ke Kota Makassar ya. Jadi mungkin ini adalah sesi reuni dengan beliau karena Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Madrasah Sunnah juga bisa mengundang Ustadz Abu Ahmad Rahmat sebagai narasumber. Oleh karena itu tanpa berlama-lama lagi saya mengundang Ustadz, tafadhol Ustadz boleh diaktifkan kameranya dan juga mungkin untuk mikrofonnya ya. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, 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 baik, barakallahu fiik ya. alhamdulillah. Ustadz, saat ini di kota mana, Ustadz, kalau boleh tahu? Saya di Cepogo, Cepogo ya? Kecamatan Cepogo, Kabupatennya Boyolali. Jadi posisi di lereng Merapi Merbabu. Baik, baik. Jadi Masya Allah. suasananya dingin. Dingin ya, Ya, Ustadz ya? Alhamdulillah. ya. Baik, mumpung juga malam-malam dingin-dingin seperti ini, mudah-mudahan ya kita sudah siap nih mendengarkan materi terkait topik yang Ustadz sudah sampaikan ya, yaitu eh, mengapa anakku ya tidak sesuai harapanku ya. Dan silakan Ustadz untuk bisa menyampaikan materinya dan juga mungkin ada sedikit perkenalan sambil saya sharekan slide-nya ya. Tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayah bunda yang saya muliakan, satu kebahagiaan yang sangat besar memenuhi hati saya, dan saya berharap juga ayah bunda juga merasa bahagia juga di malam hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita ya di media Zoom dengan harapan kita akan mendapatkan faedah manfaat dari pertemuan ini. Ya, satu hal yang sering kita hadapi dan kita dengar, bagaimana orang tua menyatakan apakah ini berupa keluhan atau satu angan yang
belum tercapai. Karena kita melihat ketika ikhwan ataupun akhwat, teman-teman yang sudah ikut kajian sunnah dan yang lainnya, saat membangun rumah tangga, tentu punya harapan-harapan besar, yaitu akan melahirkan anak keturunan yang akan memperbanyak jumlah kaum muslimin, memperbanyak jumlah ahlus sunnah, melahirkan generasi yang saleh dan salihah. Itu harapannya. Akan tetapi kita melihat kenyataan, ya ada sebagian ayah bunda yang memperoleh harapan itu. Anak-anaknya Masya Allah sebagaimana yang dicita-citakan. Tetapi tidak sedikit pula ayah bunda yang belum mendapatkan apa yang diangankan dari anak-anak. Bahkan ada sedikit di antara mereka yang kok kayak pesimis, kok kayak jauh dari harapan saya. Seperti itu. Ya. Maka kita berharap melalui buku-buku yang ditulis oleh para ulama, baik buku-buku para ulama terdahulu atau ulama-ulama kekinian, juga riset-riset yang dilakukan oleh para peneliti, ya, kita akan mendapatkan gambaran, ya, tentang persoalan tersebut. Ya. Mungkin menjawab pertanyaan kenapa sih anak-anak kita tidak seperti diharapkan? Faktornya apa saja? Terus solusinya bagaimana? Ya. Maka di malam hari ini kita akan coba, ya, menyampaikan beberapa rangkuman tentang permasalahan tersebut. Ya, kita akan sebutkan ada 11 sebab mengapa anak-anak kita tidak seperti yang diharapkan. Tentu 11 ini bukan pembatasan. Mungkin ada sebab-sebab lain yang terluput dari kita. Nah, ayah bunda yang saya muliakan, kita langsung ya, sebab yang pertama adalah adanya kekurangan dan kesalahan pada keluarga. Kita semua sepakat bahwa keluarga itu adalah madrasatul ula. Ya. Madrasah pertama bagi anak. Anak awal pertama itu, ya, dididik di dalam rumah tangga. Ya, bahkan pendidikan anak itu dimulai jauh sebelum anak lahir ke dunia. Ya, diawali dari pribadi ayah dan ibunya. Kemudian ada pemilihan pasangan yang itu merupakan calon dari ayah dan ibu. Jadi merupakan bibit-bibit yang akan melahirkan anak. Ya. Sampai kemudian apa? Bagaimana hubungan suami istri, ya, dan seterusnya.
sampai anak lahir, lalu dididik di keluarga itu. Ya. Jadi banyak anak yang bermasalah atau tidak seperti yang diharapkan itu disebabkan karena mereka tumbuh di lingkungan keluarga yang dalam tanda petik tidak sehat. Ya. Misal, ada yang keluarga itu tidak sepakat dalam visi misi pendidikan anak. Ya kan? Ayah ingin anaknya belajar agama, ibunya oh enggak, anaknya belajar ilmu-ilmu duniawi. Jadi faktor satu ini saja, ini akan sangat luar biasa pengaruhnya dalam pendidikan anak-anak kita. Ya. Jadi visinya apa nggak sepakat, kemudian misinya juga lebih tidak sepakat lagi. Ya, apalagi nanti dalam teknis. Ya, ayahnya pengen misalnya yuk membiasakan anak untuk sholat subuh, ibunya nggak sepakat. Jangan dibangunin, nanti aku repot, nggak bisa masak, nggak bisa nyuci, nggak bisa macam-macam, kan gitu. Nah, itu jadi persoalan. Ya, maka ya, apalagi kalau di keluarga sering ada pertengkaran, ya, dan seterusnya. Maka ini akan mempengaruhi sekali pendidikan bagi anak-anak. Maka solusinya adalah apa? Kita bangun keluarga yang harmonis. Kita sepakati visi misi pendidikan untuk anak kita. Ya, ada komunikasi yang baik antar individu keluarga. Nah, kemudian faktor yang kedua, ayah bunda, yaitu apa? Adanya kesalahan dalam niat. Artinya begini, kan kita orang tua memiliki anak, itu kan niatnya macam-macam. Ada yang karena malu, temennya sudah punya anak, saudara sudah punya anak, aku juga pengen punya anak, gitu loh. Hanya sebatas itu. Ada yang orientasinya duniawi, punya anak itu. Untuk nanti kalau aku sudah tua, aku ada yang membantu, ada yang memelihara, dan seterusnya. Maka Rasul katakan, innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu dengan niat, dan masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Maka ketika kita, ayah bunda, memiliki anak, orientasinya, niatannya adalah untuk tujuan-tujuan duniawi, maka ini yang akan mengarahkan visi misi pendidikan kepada anak-anak. Nah, jadi kalau kesuksesan diarahkan ke arah duniawi, maka pendidikan pun akan diarahkan ke situ. Maka kalau kita menginginkan anak-anak yang saleh, yang baik, maka ayo niatannya itu diluruskan sejak awal. Ya, aku pengen punya anak agar melahirkan keturunan yang saleh, agar nanti ada yang mendoakan aku, ada yang meneruskan perjuangan Islam dan sebagainya. Maka luruskan niat kita ya bunda dalam memiliki anak-anak kita. Ya. Jadikan keselamatan agama anak-anak kita sebagai tujuan utama dalam pendidikan. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa anak tidak sebagian diharapkan, yaitu tidak komitmen dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan pendidikan. Ya, kita sudah
Dikabarkan oleh Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik untuk kalian. Nah, maka kita juga mengetahui salah satu visi diutusnya para rasul adalah apa? Sebagai pengajar, sebagai pendidik. Ya. Kemudian juga apa namanya? Rasulullah juga mengatakan wa innama bu'ittu mu'alliman muyassira. Aku diutus sebagai seorang pengajar. Maka metode pendidikan Rasulullah SAW adalah metode yang sempurna, lengkap, dan sudah terbukti sukses. Bayangin, dalam tempo singkat, 23 tahun, Rasulullah mengubah bangsa Arab yang semula terbelakang ya menjadi manusia terbaik, menjadi kuntum khaira ummah. Maka mari kalau kita pengen anak-anak kita itu soleh, menjadi penyejuk mata, ya, maka kita harus meniti, menjadikan metode pendidikan Rasul itu sebagai panduan dalam mendidik anak-anak kita. Dan alhamdulillah sudah banyak ditulis oleh para ulama, para peneliti tentang bagaimana metode Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti buku An-Nabiyul Karim Mu'alliman, yang Nabi yang mulia sebagai pengajar, ya, kemudian dan juga Tarbiyatun Nabi SAW ashabi, pendidikan Rasulullah kepada para sahabatnya, dan lain-lain. Ada yang secara umum ditulis, ada yang menulis hanya pada sudut-sudut tertentu saja. Nah, jadi prinsip metode dasar pendidikan Rasul itu sudah sempurna. Maka ketika kita berpaling dari metode Rasul, maka situlah pendidikan akan kehilangan arah, akan mengalami kerusakan. Nah, maka kita wajib meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, termasuk dalam apa? Bagaimana mendidik anak-anak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dididik, yang diajari bukan hanya orang-orang dewasa. Ada beliau ngajari anak-anak kecil, remaja, pemuda, ya kan? Sehingga lahir misalnya siapa? Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Usamah bin Zaid, yang mereka di usia yang sangat belia. Ya kalau hari ini mungkin setingkat SMA, tapi sudah memiliki peran yang sangat luar biasa. Itu hasil pendidikan. Tentu kita pengen seperti itu. Baik. Kemudian sebab yang keempat, ayah bunda itu apa? Keawaman tentang pendidikan. Mohon maaf sekali. Banyak orang tua ketika menikah itu belum membekali diri dengan ilmu pendidikan anak. Ya. Bahkan ketika sudah punya anak, mereka juga belum ngerti. Banyak dari orang tua itu apa? Ya sudah, kayak otodidak gitu. Otodidak aja. Berdasarkan naluri. Ya. Atau kalau enggak, banyak orang tua itu mendidik anaknya ya mengikut, meniru apa yang dia dapatkan dari orang tuanya dulu. Oh, aku dulu dididik ayahku seperti ini, aku dulu dididik oleh ibuku begini. Nah, itulah diterapkan pada
anak-anaknya. Padahal ya situasinya berubah, keadaannya berubah, tantangan pendidikannya tidak sama. Ya. Sehingga tidak semua yang dulu dianggap baik pada zamannya tidak apa bisa dikatakan cocok sesuai untuk hari ini. Maka ayo ayah bunda, kalau kita pengen memiliki anak-anak yang seperti kita harapkan, ya kita harus belajar ilmu tentang pendidikan anak. Bagaimana sih metode pendidikan Islam, prinsip-prinsipnya dan seterusnya. Ya. Ayo belajar dengan cara membaca atau ikut kajian, ya, atau dengan membaca buku-buku. Ya, alhamdulillah sekarang udah banyak. Ya tadi saya katakan buku-buku ditulis. Ya bahkan sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Sisa kita apa namanya membaca. Nah, jadi karena ketidaktahuan tentang pendidikan, akhirnya apa? Apa yang ingin diperbaiki oleh orang tua, ya itu justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan lebih banyak. Ya, jadi karena ketidaktahuan, maka yang dirusak lebih banyak, lebih besar daripada apa yang ingin diperbaiki. Nah, selanjutnya ya Bunda, yang kelima yaitu apa? Meremehkan pendidikan akidah sejak dini. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, ya meskipun riwayatnya ini diperselisihkan, ketika bayi itu lahir, diajak dikumandangkan azan dan iqamah di kedua telinganya. Diberi nama penghambaan kepada Allah Ta'ala. Ya, kita dapati juga para sahabat seperti Ummu Sulaim ketika anaknya mulai bisa ngomong, maka yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Di sela-sela mereka ya, kaitkan apa namanya aktivitas-aktivitas anak itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan sejak kecil kita lihat ya Rasulullah SAW menanamkan akidah tauhid kepada anak-anak seperti kepada Ibnu Abbas, hadis yang terkenal. Wahai gulam, aku ajari engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau dapati Allah di hadapanmu dan seterusnya. Baik. Sedangkan sebab yang keenam, ayah bunda, yaitu meremehkan pendidikan kejiwaan. Jadi anak-anak kita itu mereka adalah manusia yang punya perasaan, punya akal, punya jiwa. Dan itu punya kebutuhan. Ya, jadi anak itu butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh penghargaan, butuh rasa aman. Maka biasanya ayah bunda, kalau kita lihat anak-anak itu berperilaku negatif, umumnya karena apa? Kebutuhan kejiwaannya tidak terpenuhi secara sempurna. Ya. Sehingga kadang kita dapati anak itu menyimpang, perilaku negatif, hakikatnya apa? Hanya ingin perhatian, ya, hanya ingin kasih sayang, anak hanya ingin dihargai,
Nah, dan seterusnya. Maka ayo pahami kebutuhan, kejiwaan dan perasaan anak, ya. Lalu penuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, sehingga nanti tumbuh rasa percaya diri pada anak, ya, berani bertanggung jawab dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, ayah bunda, hilangnya dialog dan hal yang meyakinkan anak. Ini terutama ketika anak mendekati usia remaja. Jadi dialog ini penting. Karena dengan dialog kita membangun kesadaran. Ya. Kita juga memenuhi kebutuhan akal dan perasaan tadi. Bahwa anak butuh dihargai dan sebagainya. Ya. Ini beda dengan sekedar perintah, sekedar instruksi. Karena kalau instruksi biasanya apa? Ya, anak patuh karena faktor ketakutan atau faktor tekanan. Beda dengan adanya kesadaran. Toh. Jadi dengan kesadaran maka anak akan, Masya Allah, ya, menjalankan perintah itu ya secara tulus. Begitu. Ya. Maka untuk membangun kesadaran, maka dibutuhkan dialog. Dan ini banyak sekali. Ya, tadi saya katakan terkhusus di usia remaja atau pemuda. Jadi kita dapati salah satu karakteristik remaja, mereka tidak akan mau mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan kecuali ada alasannya. Gitu. Tanpa ada alasan, pokoknya itu nggak jalan sudah. Kenapa? Tadi kecerdasan, akalnya itu mulai berkembang lebih lebih luas lagi. Nah, maka kita dapati ya Rasulullah berdialog dengan seorang pemuda yang meminta izin untuk melakukan zina. Nah, ini Masya Allah. Ya. Terlebih lagi, ayah bunda, ketika anak-anak remaja kita, pemuda kita, itu terkena syubhat, maka ini tidak akan bisa dihilangkan. Tidak akan bisa dicabut syubhat itu kecuali dengan dialog. Kalau dikerasi, diancam, wah, anak akan merasa, wah inilah kebenaran. Ya, memang menegakkan, berpegang dengan kebenaran itu mesti akan menghadapi tantangan. Makin kuat syubhat itu. Nah, nah, persoalannya ayah bunda, banyak orang tua itu tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membangun komunikasi dengan anak-anaknya. Ya. Bahkan kalau kita lihat, orang tua itu banyak komunikasinya hanya satu arah, instruksi. Gitu. Jarang sekali kita dapati ya, orang-orang tua itu yang bisa asik ngobrol dengan anak-anaknya. Ya, padahal kalau dia ketemu sama temennya, ya ketemu sama relasinya, wah dia bisa ngobrol lama. Tapi dengan anaknya seakan-akan kehabisan bahan obrolan. Nggak bisa, sudah diem aja atau bagaimana. Kaku itu, nggak luas. Nah, ya. Maka di sini harus membangun komunikasi positif dengan anak. Harus sering melakukan diskusi, dialog dengan anak. Coba belajar mendengar. Ya, mendengar apa yang dikatakan, diinginkan oleh anak-anak kita.
Nah, karena kita sering-seringnya suudon pada anak. Gitu. Kemudian sebab yang kedelapan, ayah bunda, yaitu apa? Adanya kekerasan. Tidak sedikit anak-anak kita itu bermasalah karena apa? Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Baik disadari ataupun tanpa disadari. Ya, tidak sedikit orang tua bicaranya dengan mengangkat suara, dengan caci maki, dengan bentakan, bahkan tidak sedikit yang kekerasan fisik. Padahal Rasulullah SAW mengabarkan, Innallaha idza arada khairan li ahli baiti adkhalahu arifah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ya. Allah Ta'ala ketika menginginkan kebaikan bagi satu keluarga, Allah masukkan kepada mereka kelembutan. Ya, kelembutan. Ya, bahkan juga dikatakan inarif falayakun syai'in illa zan. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali menghiasinya, menjadikan lebih indah. Maka sesuatu yang tercabut darinya kelembutan, maka itu menjadi jelek. Ya, kebenaran, kebenaran. Kalau disampaikan dengan cara yang kasar, maka itu menjadi jelek. Orang nggak mau terima. Kebatilan, kalau disampaikan dengan cara yang lemah lembut, maka biasanya mudah untuk diterima. Nah, maka mari ya, ayah bunda, untuk membangun kesolehan anak-anak kita hindari kekerasan dengan segala bentuknya. Kekerasan fisik, kekerasan kata-kata, sikap, bullying, dan seterusnya. Itu dihindari. Baik. Kemudian yang kesembilan, yaitu hilangnya keteladanan. Ingat ya ayah bunda, anak-anak kita terlebih ketika masih kecil, mereka itu memiliki sikap meniru yang sangat kuat. Kita bisa lihat ya, anak-anak usia 2 tahun, itu kan menirunya kuat banget. Kita ruko, dia ikut ruko. Kita sujud, dia ikut sujud. Kita sholat, ikut sholat. Ya. Demikian pula anak-anak kita itu lebih banyak belajar dengan kedua matanya dibanding dengan kedua telinganya. Maka nasihat, arahan, tanpa keteladanan itu pengaruhnya kurang kuat. Ya. Beda halnya dengan apa? Keteladanan. Mungkin apa namanya? Meskipun tanpa kata-kata bisa jadi itu mengena pada anak-anak. Ya. Terlebih ayah bunda, kalau ada kontradiksi antara ucapan dan perbuatan orang tua. Wah, ini lebih sulit lagi. Ya, ayo nak sholat, tapi kita orang tuanya nggak sholat. Ya, kamu tuh harus jujur, nggak boleh bohong. Tapi tanpa disadari, kita apa? Melakukan kedustaan, kebohongan. Ya, maka ayo kita harus menjadi sosok teladan yang baik untuk anak-anak kita. Ya, terlebih sebelum anak-anak masuk sekolah. Ya, biasanya sebelum masuk sekolah itu yang menjadi idola adalah orang tua. Nah, nanti kalau sudah masuk sekolah biasanya apa? Ya gurunya gitu. Nah, kayak ini penting ya untuk kita
menyadari peranan keteladanan ini. Nah, maka kalau kita lihat Rasulullah juga demikian. Tidaklah Rasulullah memerintahkan sesuatu kecuali Rasulullah mengerjakan. Tidaklah melarang kecuali Rasulullah meninggal. Sehingga ini apa? Menumbuhkan keyakinan pada peserta didik. Maka yuk perbaiki diri kita sebelum memperbaiki anak-anak. Ya, kalau kita ingin anak-anak kita saleh, ya ayo kita saleh terlebih dahulu. Selanjutnya, poin yang ke-10, yaitu lingkungan anak yang jelek. Ya, jadi, apakah itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ini memiliki pengaruh yang sangat besar dan kuat terhadap perilaku anak-anak. Maka tidak jarang ya kita dapati anak itu di rumah baik-baik, begitu sekolah jadi rusak. Begitu berteman terpengaruh dengan temannya yang rusak. Maka di sini kewajiban orang tua memilihkan lingkungan yang baik. Memilihkan teman yang soleh untuk anak-anak kita. Jangan biarkan anak memilih temannya sendiri. Sebab nanti kalau sudah berteman, wah ini susah untuk dipisahkan. Susah untuk dipisahkan. Ya, dan kita tidak perlu untuk malu atau merasa bagaimana ketika kita memilihkan teman untuk anak-anak kita. Sebelum anak-anak kita tercemari dengan perilaku negatif dari teman-teman. Kemudian sebab yang terakhir, dan ini yang banyak menimpa orang tua pada akhir-akhir ini, yaitu apa? Mengutamakan duniawi dalam pendidikan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan mereka lebih mengutamakan dunia. Ya. Maka kita melihat ya, hari ini banyak sekali orang tua orientasi pendidikan anaknya itu kepada perkara-perkara duniawi. Mereka khawatir kalau anaknya nanti masa depannya sengsara gitu. Sehingga mereka lebih mengutamakan pendidikan-pendidikan yang orientasi duniawi daripada orientasi akhirat, kesolehan gitu. Ya mondok nanti masa depan suram. Nah gitu kan. Kan hidup itu butuh biaya, butuh ini dan seterusnya. Maka ya mereka akhirnya apa? Ini. Sehingga banyak kan tuntutan. Oh besok harus buka jurusan IPA, harus buka ini, harus kuliah ini dan itu. Iya betul. Cuman jangan sampai itu mengalahkan orientasi akhirat kita. Gitu. Silakan belajar ilmu-ilmu duniawi setelah punya fondasi yang kokoh tentang agama. Ya. Ada satu kisah yang cukup menarik ayah bunda. Ini pelajaran juga bagi kita. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang apa namanya? Sebagian ulama mengatakan sebagai khalifah kelima dari Khulafaur Rasyidun. Itu apa? Beliau waktu itu sedang sakit parah dan kemungkinan mau meninggal dunia. Maka dia kumpulkan istri-istri beliau. Kemudian dia panggil bendahara negara. Dia panggil juga sekretaris negara. Ya. Saat itu beliau menyampaikan pesan bahwa setelah aku meninggal, tolong semua fasilitas negara untuk keluarga saya dicabut.
dia instruksi kepada sekretaris dan bendahara negara. Maka istri beliau itu ya menjerit lah. Wahai khalifah, anak-anak kita masih kecil, bagaimana nanti kehidupannya dan seterusnya. Apa jawaban khalifah? Kalau anak-anakku itu soleh, maka Allah lah yang akan mengurusi kehidupan. Tetapi jika anak-anakku tidak soleh, aku tidak ingin memberikan modal untuk kejelekan-kejelekan. Lihat, kekuatan iman yang luar biasa. Maka ayah bunda nggak perlu khawatir. Ketika anak-anak kita itu soleh, anak-anak kita itu memiliki akidah yang benar, ibadah yang baik, Allah akan mengurusi masa depan. Nggak perlu khawatir nanti makan apa. Maka ayo pendidikan kita arahkan kepada kesolehan ini. Ya. Jangan sampai nanti apa? Kita menyimpang karena kekhawatiran kepada duniawi, sehingga akhirnya apa? Lebih mengejar ini. Sebagaimana kita dapat itu, banyak orang tua bangga anaknya S1, S2, profesor, tapi nggak ngerti soleh, nggak punya akidah yang benar, dan seterusnya. Nah, ini kan musibah. Sehingga apa? Kehidupannya berantakan. Mudah depresi, tidak kokoh mentalnya menghadapi tantangan dan persoalan. Nah, maka ayah bunda, ini beberapa simpulan ya dari beberapa tulisan para ulama ya, yang mencoba menganalisis sebab-sebab kenapa ya anak-anak kita tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Dan ini bukan hanya dari pengalaman pribadi, kita juga bisa melihat ya, kita bisa melihat dari anak-anak teman-teman kita ya, dari apa namanya mungkin teman-teman yang tadi punya komitmen kepada agama yang kuat ya, bapak ibunya masya Allah ya sangat kuat dalam menjalankan agama, tapi ternyata apa? Anaknya kok seperti itu. Nah, itu tidak seperti yang diharapkan. Nah, tadi karena beberapa hal kan, ya mungkin karena orientasinya keliru, niatnya punya anak nggak benar, nggak ngerti cara mendidik dan seterusnya. Baik, ya ayah bunda yang saya muliakan, untuk materi kita selesaikan sampai di sini secara ringkas, sehingga waktu yang tersisa kita kembalikan, dan nanti untuk hal-hal lain, insya Allah kita akan mulai di kelas yang akan datang. Bismillah. Baik, saya kembalikan Pak Reza. Afwan, saking semangatnya saya lupa nyalain mic. Ya, jasa kalian Ustaz untuk materinya dan banyak hal yang kita refleksikan sebagai orang tua atau calon orang tua ke depannya untuk menghindari ke-11 kesalahan ini. Kira-kira nih Abah dan Umahat ya, ayah dan bunda, ada berapa kesalahan yang mungkin tadi tercentrang di diri pribadi ya? Ya, apakah mungkin mengikuti pola-pola yang lama gitu ya? Atau mungkin selama ini tidak mencarikan teman yang baik, yang solid dan solihah? Atau seperti apa nih? Kalau boleh interaksi nih, berapa kira-kira checklist kesalahan yang mungkin ada? Ya, kalau saya tadi ya, mungkin kalau ada 12 bisa jadi saya juga 12 ya gitu ya. Saking betul-betul perlunya ya Ustadz ya kita belajar menjadi orang tua yang baik. Baik Ustadz, izin mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Saya akan mulai dari Umu Arkan ya. Umu Arkan, sorry, Afwan, ini dari Abu Arkan, dari Majene, dari Sulbar ya. Ini satu kampung dengan saya ini. Mohon izin bertanya Ustadz, eh, sebaiknya harapan yang orang tua berikan kepada anak itu apakah yang pertama harapan orang tuanya sendiri, harapan kakek atau neneknya, atau harapan dari anak itu sendiri, Ustadz? Nah, mungkin
eh, seperti cita-cita atau keinginan mungkin ya Ustaz ya, kalau bisa diartikan seperti itu. Nah, gimana Ustaz kita Nah, menyikapi harapan orang tua, kakek, nenek atau anak itu sendiri Ustaz? Tafadhol. ya sebetulnya kan kita harus tadi menyatukan visi misi ya. Nah, maka kita harus sepakat. Jadi poin-poin tadi 11 poin itu kan saling berkaitan sebetulnya. Ya, jadi misalnya ketika kita punya anak, niatan kita punya anak itu apa? Gitu. Apakah ingin nanti ketika tua ada yang melihara kita, ada yang membantu kita, ada yang support kita, atau kita ingin anak-anak itu sebagai sumber pahala dan kebaikan kita di dunia di akhir. Ya, maka tetapkan dulu apa tujuan niat ini. Kemudian dibuat visi misinya dan ketika masing-masing kita, insya Allah Taala, apakah dari kita sebagai orang tua, kemudian dari orang tua kita yang berarti kakek neneknya, itu paham tentang agama, tentu penyatuan visi misi itu akan mudah dilakukan. Ya. Dan sehingga nanti bareng-bareng memahamkan kepada anak tentang visi misi, harapan harapan orang tua tentang anak itu seperti apa. Nah, problem itu muncul. Kenapa terjadi pertentangan antara kita orang tua dengan kakek neneknya? Yaitu karena apa? Jadi kesalahan niat, ketidakpahaman tentang pendidikan, kita punya anak itu apa? Ya itu tadi. Sehingga kita dapat itu. Ya. Jadi misalnya, oke mungkin orang tua kita itu pengen punya cucu yang baik. Cuman kategori baik, kategori soleh ini yang kadang-kadang berbeda antara kita dengan orang tua kita. Ya kenapa? Faktor keilmuan. Ya. Zaman saya kecil, ya, yang namanya anak soleh, anak baik itu apa? Ya asal dia bisa baca Quran, sholat 5 waktu selesai. Gitu loh. Meskipun anak itu misalnya apa, melakukan perkara-perkara bid'ah, ikut maulidan dan sebagainya itu ya dianggap soleh. Karena apa? Ya sebatas itu pemahaman orang tua ya terhadap kesolehan anak. Nah mungkin kalau hari ini kan tidak, kategorinya berbeda. Nah, ini perlu untuk terus digali, disepakati, ya sehingga ketika kita meminta anak-anak kita untuk belajar, meningkatkan keilmuan, kita sebagai orang tua juga harus belajar untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita. Nah, jadi harapannya ya seperti itu. Wallahu taala. Baik Ustaz, jazakallah khairan untuk masukannya. Saat ini ada pertanyaan yang cukup relate ya dengan juga momen-momen untuk memilih sekolah Ustaz. Ya. Iya, bismillah Ustaz. Bagaimana memilih sekolah atau pendidikan yang baik bagi anak? Jika misalnya di wilayah kami belum memiliki sekolah yang sesuai dengan sunnah, apakah tetap memilih sekolah umum atau sekolah Islami atau seperti apa Ustaz sarannya? Ya jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya. Ayah bunda, jadi pendidikan itu sesungguhnya tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua. Nah, kalau orang tua punya kemampuan mendidik sendiri, ya didik sendiri. Tapi ketika tidak mampu untuk mendidik secara langsung, secara sendiri, ya udah kita minta tolong kepada orang lain atau kepada lembaga untuk membantu pendidikan anak-anak kita. Tapi inti tanggung jawabnya ada pada kita. Kemudian ketika kita tahu kalau aku sekolahkan anakku di situ itu bahaya, lingkungannya bisa merusak dan teman-teman, tentu kita tidak akan ambil risiko. Ya. Terlebih ayah bunda, hari ini Allah berikan kemudahan untuk mendidik anak-anak kita. Ada
model homeschooling, ya, model homeschooling. Kemudian ada sekarang apa namanya PKBN, ya, pusat kegiatan belajar masyarakat. Itu kan fleksibel banget model belajarnya. Ya. Ada model pembelajaran mandiri dan sebagainya, itu kita ajari di rumah. Gitu. Ya, maka tadi sisa orientasi pendidikan kita apa? Apakah duniawi ataukah keselamatan, kesolehan anak-anak kita? Nah, maka ini yang sekarang ini kalau untuk pendidikan formal, supaya anak-anak kita mendapatkan ijazah sehingga bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yang paling eh, enak bahasa saya, yang paling longgar itu adalah apa? Model PKBN. Termasuk lembaga pendidikan pun ketika menggunakan apa namanya model PKBN akan lebih leluasa di dalam menyusun kurikulumnya, ya, lebih leluasa menyusun kurikulum sehingga apa? Oh, dia tahfidz, dia selesaikan hafalan, ya, itu bisa sambil nanti belajar ilmu duniawinya, nah, secara uh, formal juga gitu loh. Sehingga nanti dapat ijazah resmi, nah, sehingga bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Bahkan banyak kok yang teman-teman yang ijazahnya paket C, tapi dia bisa kuliah di Libya, dia bisa kuliah di Jamiah Islamiyah Madinah, sampai seperti itu. Ya, maka jangan khawatir, yang penting orientasinya adalah bagaimana pendidikan untuk kesolehan anak-anak kita. Dan insya Allah untuk ilmu-ilmu duniawi itu Allah akan mudahkan. Nanti Allah akan berikan jalan-jalan keluar yang tidak kita sangka. Nah, wallahu ta'ala. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan untuk nasihatnya dan juga jawabannya. Pertanyaan klasik, Ustaz, ini cukup menarik ya. Afwan, Ustaz, kapan waktu yang tepat memberikan gawai atau handphone kepada anak? Ini gimana nih, Ustaz? Ya, pemerintah kan sudah menetapkan aturan ya, kan aturan. Berarti usia berapa itu? Setelah SMA ya, kayaknya gitu ya. Ya, karena nggak boleh punya medsos kecuali setelah usia SMA. Ya. Adapun kapan kita memberikan gawe, ya tentu dilihat kesiapan si anak. Nah, yang penting adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran tentang pemanfaatan handphone, pemanfaatan internet. Nah, banyak problem kerusakan yang muncul dari gawe atau internet. Kenapa? Karena kita biarkan anak belajar otodidak tentang itu. Dibelikan handphone, difasilitasi internet, udah terserah. Ya akhirnya anak kan cenderung mengikuti hawa nafsunya. Sehingga ya ngerti pemanfaatannya apa segala, Pak. Ya nonton YouTube, ya kan, main Facebook, main IG, sebatas itu saja. Nggak ngerti, oh kalau handphone ini bisa untuk belajar, handphone itu bisa mendatangkan kemaslahatan yang lainnya, bisa untuk bisnis dan sebagainya. Itu karena apa? Ya sebagaimana kita orang-orang tua itu kan ngertinya handphone kan otodidak, nggak tahu. Jadi kita orang tua-tua ini apa? Ngertinya apa? Ya untuk nelpon, kirim WA, kalau dulu SMS, udah satu nonton, hiburan. Ya kan? Padahal sekarang kan canggih ya, bisa pesen tiket, bisa ngecek cuaca, bisa macam-macam lah. Nah itu sebetulnya apa? Orang tua wajib memberikan bimbingan, pembelajaran. Ya kalau sekarang apa? Kayak kursus ya, kursus-kursus gitu. Ya misalnya kursus coding, kursus apa, itu kan penting supaya anak-anak memanfaatkan
teknologi itu dengan cara yang positif. Begitu, wallahu taala. Baik Ustadz ya, ini memang dari sejak dulu ya, ini sudah jadi pertanyaan yang umum sekali. Bagaimana penggunaan gadget atau gawai ini menjadi PR nih bagi para orang tua. Baik, ini ada pertanyaan, boleh bertanya langsung Ustadz mungkin ya. Ini ada Ya, dari Abah atau Mas, silakan ya, saya buka mute-nya. Silakan, boleh. Samsung SM A125F. Apakah ingin langsung bertanya? Silakan. Oke, kalau belum, saya izin melangkah dulu nih, Ustaz. Dari orang tua yang curhat, sekarang ada satu pendidik, Ustaz ya. Bismillah, Ustaz. hmm, Kami adalah seorang pendidik di sebuah sekolah Islam, di mana tidak sedikit orang tua yang menyekolahkan anaknya dengan harapan anaknya bisa mendapatkan pendidikan agama yang baik. Tapi di luar sekolah, orang tua tidak memberikan bimbingan kepada anaknya berkenan dengan batasan syariat, termasuk tidak menjaga pertemanan anaknya. Sehingga anaknya tersebut membawa budaya luar sekolah yang kurang baik ke dalam lingkungan sekolah. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana sikap kami sebagai pendidik di sekolah atau guru dalam menghadapi anak seperti ini, Ustaz? baik. Tentu yang pertama adalah apa? Kita nasihati anaknya, kita kasih arahan, kita nasihati untuk berperilaku positif, ya. Kita ingatkan mereka dari pertemanan yang jelek, ya, perilaku yang menyimpang. Itu yang pertama. Anaknya kita nasihati, kita arahkan. Kemudian yang kedua, tentu kita harus membangun kerjasama dan koordinasi dengan orang tua. Gitu. Bahwa tanggung jawab pendidikan itu di orang tua, bukan di kita. Gitu. Nah, maka harus, ayo kerjasama, bukan hanya dalam hal eh, finansial ya, pembayaran dan sebagainya, tapi juga ayo, karena kadang-kadang, bukan kadang, seringnya di sekolah itu kita kekurangan waktu. Kita sebagai guru di sekolah kebanyakan hanya bisa memberikan teori. Teori misalnya, nak, sholat 5 waktu di masjid dan sebagainya. Dan nanti yang ngontrol siapa? Yang membimbing siapa? Kan orang tua di rumah, karena dia pulang. Nah, ini lain halnya ketika anak misalnya mondok di asrama, ya, maka nanti yang berperan membimbing, melaksanakan praktek amalan itu adalah siapa? Pengasuh-pengasuhnya, musrif-musrifnya gitu. Ya, tapi ketika pulang ya berarti orang tua. Maka harus ada kerjasama yang positif. Ya, bahkan kalau perlu apa? Dengan lingkungan masyarakat. Kita jalin dengan stockholder ya. Mungkin dengan Pak RT, Pak RW, ya, tokoh-tokoh masyarakat ya untuk membantu uh, mewujudkan tujuan pendidikan yang kita inginkan. Begitu, wallahu taala. Baik, Ustaz. Afwan, Ustaz, masih bisa berapa pertanyaan? Ya mungkin satu deh, satu. Satu. Boleh, boleh Ya, satu, Ustaz ya. ya, Satu yang terakhir, Ustaz ya, karena tentunya waktunya juga sudah lewat sedikit nih, Ustaz. Saya ya. persilakan ya untuk bisa langsung bertanya kepada eh, Bapak Fuad Sandiah Abu Fatih ya. Tafadhal, silakan. Iya Ustaz, terima kasih kesempatannya. Bismillah Ustaz, ini kan sekarang lagi zamannya penerimaan siswa baru dan orang tua kadang bingung mau masukkan anaknya di sekolah yang seperti apa. Apakah mungkin ada saran dan tips dari Ustadz? Apakah memilihkan anak sekolah yang fasilitasnya bagus atau yang gurunya yang berpengalaman dan yang kompeten? Mungkin begitu, Ustaz. Terima kasih. Baik, baik, berpikir. Jadi untuk memilih sekolah itu, satu, pastikan siapa pemilik sekolahan. Pemiliknya siapa? Ya, apakah itu pribadi atau yayasan, tapi pastikan dia itu
pemahamannya apa. Ya, karena biasanya visi misi sekolah, kurikulum itu nanti akan ditentukan oleh pemilik sekolah. Kemudian yang kedua, pastikan siapa yang mengelola sekolah itu. Tadi berarti siapa kepala sekolahnya, guru-gurunya bagaimana, ya kan? Seperti itu. Karena kalau misalnya Pak, oke pemiliknya bagus, tapi kalau pengelolanya tidak kompeten, ya percuma. Ya. Kemudian yang ketiga, pastikan kurikulumnya. Pastikan kurikulumnya. Apa yang diajarkan di situ. Ya. Jadi pemiliknya siapa, pengelola siapa, kurikulumnya apa. Kemudian yang keempat, pastikan kegiatan di sekolah itu. Maka ayah bunda jangan langsung percaya 100% dengan brosur. Ya lihat, datangi. Ya, lihat aktivitas di sekolah itu. Oke, sekolah itu misalnya punya lapangan, punya lab komputer. Wah, di setiap kelas itu ada proyektornya. Tapi coba lihat, digunakan atau enggak? Dimanfaatin atau enggak? Karena tidak sedikit kan sekolah itu yang ruang kelasnya ada proyektor, tapi ya nggak pernah dipakai oleh gurunya untuk ngajar gitu loh. Bahkan misalnya kalau misalnya ayah bunda pengen eh, memondokkan putranya, kalau perlu tidur di pondok dulu, survei, bukan hanya di siang, malamnya kayak gimana. Kegiatan kalau perlu kegiatan 24 jam tuh dilihat aktivitasnya apa. Ya, karena mohon maaf, anak-anak kita itu lebih mahal, lebih berharga daripada Ferrari, daripada Jaguar. Ya, wong kita punya Avanza baru saja, kalau ada teman saudara, sudah sini, saya yang pegang sopirnya aja. Kadang-kadang kita tuh masih ragu untuk ngelepas. Kamu punya SIM enggak? Kamu ngendarainya canggih enggak? Dan sebagainya. Nah, kenapa? Khawatir nanti ya mengalami kecelakaan. Gitu. Nah ini anak kita mau kita serahkan kepada orang lain untuk dididik dan maka kita harus betul-betul. Nah, maka setelah kita lihat semua dan insya Allah baik, silakan istikharah. Istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu aja menurut saya seperti itu. Dipastikan pemiliknya, pengelolanya, kurikulumnya, dan kegiatannya seperti apa. Nah, karena kadang ya oke lah pemiliknya apa namanya Islamnya bagus, pengelolanya Islam bagus, kurikulumnya Masya Allah, adopsi dari kurikulum Saudi misalnya. Tapi lihat prakteknya seperti apa. Praktek kegiatan pendidikannya seperti apa. Ini kadang-kadang yang belum sinkron juga kan. Jadi itu, wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustadz ya, Masya Allah. Pertanyaannya sudah kami tutup ya, Afwan, Aba, dan Umahat, karena mengingat waktu juga. Tapi tidak perlu kecewa, tidak perlu berkecil hati, karena insya Allah kedepannya kita akan membuat kelas rutin dan akan ada materi yang sudah kami susun kurikulumnya supaya Aba dan Uma itu betul-betul bisa menjadi atau mendapatkan ilmu yang lengkap ya. Bagaimana caranya kita bisa membina rumah kita dan generasi kita kita jaga ya dengan tentunya tuntunan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, jadi izin ya, mohon maaf untuk yang sudah bertanya tapi belum sempat kami bacakan. Tapi pertanyaan ini bisa nanti di keep dan bisa ditanyakan kembali nanti di kelas-kelas yang sudah kami susun ke depannya. Dan bagi yang sudah masuk Zoom ini tolong tetap stay ya di grup WhatsApp masing-masing ada di Ikhwan dan Akhwatnya karena nanti kita akan buka pendaftaran untuk bisa ikut kelasnya ya. Jadi tidak perlu keluar ya. Tadi saya lihat sudah ada beberapa yang keluar mungkin pikirnya sudah selesai ya. Padahal grup ini kita buat khusus itu untuk jangka panjang ya. Jadi kegiatan dari Madrasah Sunnah ini ke depannya ya dan juga Muslimah Center
itu bisa diteruskan ya. Jadi tidak perlu keluar dari grup dan kita akan interaktif di situ ya juga untuk materi-materi seputar pendidikan anak dan pendidikan keluarga. Baik Ustadz, mungkin ada satu closing statement Ustadz sebelum kita tutup pada pertemuan malam ini. Silakan Ustadz. Ya, jadi ayah bunda yang saya muliakan, satu hal yang sangat penting bahwa satu kaidah disebutkan di Sahih Bukhari dan dinukil juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Salatul Usul, yaitu apa? Al ilmu qabla al qaul wal amal. Berilmu sebelum berbicara, sebelum bertindak. Maka ya, ini kesempatan kita sebelum kita mendidik anak lebih lanjut, ayo kita bekali diri kita dengan ilmu untuk kesuksesan aktivitas pendidikan yang kita jalani. Demikian, wallahu taala. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan untuk masukannya dan ingat ya tadi pesan yang cukup mudah dianalogikan yaitu kalau kita punya kendaraan Avanza atau Ferrari bahkan ya tidak mudah kita serahkan kepada orang lain, maka bagaimana ceritanya kita juga menyerahkan pendidikan kita kepada orang lain sebelum kita sendiri yang mempelajari bagaimana ilmu dari mendidik anak sesuai dengan Quran dan Sunnah sehingga terwujud rumahku surgaku. Kepada Ustadz kami sampaikan terima kasih. Syukran jazakallah khairan Baik, katsiran wa barakallahu fiik dan baik. seluruh panitia yang sudah membantu dan juga untuk Abah dan Ummahat ya yang sudah ikutan kelas malam hari ini dan juga sudah menyebarkan link dari grup kita. Silakan di-follow ya baitijannati.ms dan bisa di-tag ya story-story atau mungkin ada aha momen, ada ilmu yang didapatkan malam hari ini supaya kegiatan ini bisa juga dilihat oleh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Baik, Alhamdulillah kita cukupkan pertemuan perdana kita pada malam hari ini. Dinantikan informasi mengenai kelas Baiti Jannati yang insya Allah rutin akan kita adakan mulai di bulan depan setiap pekan ya. Jadi insya Allah akan ada setiap pekan, pekan 1 dan ketiga yang akan diisi insya Allah Ustadz Abu Ahmad Rahmat Riyadi SPD dan MPD. Dan di pertemuan kedua dan keempat juga akan ada pertemuan yang dibawakan oleh asatiza atau ustadz yang lainnya. Saya Riza Kamal, pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.